Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai modulasi, yakni modulasi amplitudo. Modulasi amplitudo atau amplitudo modulation adalah salah satu jenis modulasi analog yang sinyal pemodulasi atau sinyal informasi mengubah-ubah amplitudo sinyal pembawa atau carrier. Nah, dalam amplitudo modulation ini biasanya frekuensi sinyal pemodulasi atau sinyal informasi lebih kecil daripada frekuensi sinyal pembawa. Lalu besarnya amplitudo sinyal pembawa berbanding lurus dengan amplitudo sinyal pemodulasi. Pada amplitudo modulation, gelombang pembawa atau gelombang carrier dinyatakan oleh nilai tegangan keluaran atau output voltage yang persamaannya sudah saya sertakan di dalam makalah untuk lebih jelasnya. Modulasi amplitudo ini terjadi saat gelombang pembawa dimodulasi oleh gelombang atau sinyal informasi. Saat hal ini terjadi, maka amplitudo gelombang pembawa tadi itu berubah sesuai dengan simpangan gelombang atau sinyal pemodulasi, atau biasanya disebut dengan gelombang sinyal ya. Nah, teman-teman dapat mengamati gambar yang sudah saya sertakan. Dari gambar ini akan diperoleh persamaan matematis hingga digeneralisasi dan menghasilkan persamaan yang ada di sebelah kiri, yaitu persamaan modulasi amplitudo. Yang ini. Nah, melalui gambar itu juga dapat diterangkan bahwa awal mula itu terdapat gelombang sinyal, lalu ada gelombang pembawa yang frekuensinya lebih besar daripada gelombang sinyal atau disebut sinyal pemodulasi ya. Nah, hingga akhirnya sinyal pemodulasi tadi atau sinyal informasi atau dalam hal ini disebut dengan gelombang sinyal itu akan bermodulasi dengan gelombang pembawa yang akan menghasilkan bentuk gelombang seperti ini. Nah, untuk selanjutnya adalah cara kerja modulasi amplitudo. Pada modulasi amplitudo, frekuensi dan fase sinyal itu adalah tetap. Jadi yang berubah itu cuma amplitudonya saja. Nah, modulasi amplitudo ini merupakan modulasi yang paling mudah, paling banyak ditemui juga, tetapi dipengaruhi oleh keadaan media transmisinya. Jadi tidak selalu mudah, tergantung media transmisinya atau media perpindahannya. Dan modulasi amplitudo ini banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Lalu indeks modulasi amplitudo. Nah, indeks modulasi itu apa? Indeks modulasi itu juga biasa disebut dengan derajat modulasi. Derajat modulasi ini merupakan parameter penting yang dinotasikan dengan M. Parameter ini merupakan perbandingan antara amplitudo puncak sinyal pemodulasi dengan amplitudo puncak sinyal pembawa. Dalam hal ini disimbolkan dengan VC. Besarnya indeks modulasi mempunyai rentang antara 0 sampai 1. Apabila indeks modulasi sebesar 0 berarti tidak ada pemodulasian, sedangkan indeks modulasi sebesar 1 merupakan pemodulasian maksimal. Nah, persamaan indeks ini dapat dinyatakan dengan persamaan yang ini, atau bisa juga dinyatakan dalam persen dengan bentuk seperti ini. Nah, apabila indeks modulasi ini terlalu besar ya, nah sehingga mungkin hingga mencapai lebih dari 1, maka sinyal termodulasi AM ini akan cacat. Sedangkan jika indeks modulasinya ini sangat rendah, misal kurang dari 1, maka sinyal termodulasinya tidak maksimal, seperti itu.
Jadi kondisi indeks modulasi 1 itu merupakan kondisi yang paling ideal. Nah, selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan modulasi amplitudo. Kelebihan dari gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh amplitudo modulation ini adalah jangkauan yang luas. Jadi kelebihannya itu jangkauannya luas. Contohnya dalam hal ini adalah gelombang elektromagnetik AM itu dapat dipantulkan hingga lapisan ionosfer. Nah, hal ini itu mengakibatkan hasil modulasi AM ini dapat diterima di tempat yang jauh sekali dari pemancarnya. Selanjutnya adalah kekurangan dari gelombang AM adalah kualitas kejernihan informasi yang dibawa AM itu kurang baik. Nah, hal ini itu sebenarnya dikarenakan karena jangkauan AM tadi yang luas itu mempengaruhi kejernihan sinyal informasi yang dibawa. Oke, selanjutnya adalah jenis-jenis modulation amplitudo. Nah, jenis yang pertama itu adalah AM SSB atau Amplitude Modulation Single Sideband. Nah, jadi teman-teman dapat mengamati gambar 1. Gambar yang ini ya. Nah, AM SSB sendiri itu dihasilkan dengan cara hanya memancarkan salah satu spektrum frekuensi AM. Nah, dalam frekuensi AM itu terdapat 2 spektrum, yakni LSB atau lower sideband dan USB atau upper sideband. Nah, untuk menghasilkan AM SSB ini atau single sideband ini itu perlu menekan salah satu bandnya saja dengan menggunakan suatu filter. Nah, sehingga nanti akan dihasilkan SSB LSB atau SSB yang USB. Lalu selanjutnya adalah AM DSB-SC atau Amplitude Modulation Double Sideband Suppressed Carrier yang sebelah sini. Nah, AM DSB-SC ini itu dibuat dengan mengatur agar amplitudo sinyal pembawa atau sinyal carrier berubah secara proporsional sesuai perubahan amplitudo sinyal informasi. Jadi, pada AM jenis ini itu spektrum frekuensi sinyal pembawa ditekan hingga mendekati 0. Nah, teman-teman dapat mengamati gambar 2, gambar yang misal ini gambar A ya. Nah, pada gambar A ini adalah sinyal informasinya, sedangkan gambar B di sini adalah sinyal pembawa. Nah, hasil modulasinya itu adalah gambar yang ini. Hasil modulasi atau sinyal termodulasinya. Lalu yang ketiga ada AM DSB-FC atau amplitude. AM DSB-FC ini merupakan salah satu jenis modulasi amplitudo di mana modulasi yang dipancarkan itu adalah modulasi spektrum frekuensi LSB dan USB. Nah, di sini kita tahu teman-teman bahwa perbedaan antara SSB dan DSB-FC itu ada pada pancaran spektrumnya. Jika SSB atau single sideband itu yang dipancarkan hanya salah satu spektrumnya saja atau salah satu spektrumnya itu ditekan hingga menghasilkan SSB yang LSB atau yang USB. Jadi salah satunya saja. Sedangkan yang AM DSB-FC itu kedua spektrum frekuensi sama-sama dipancarkan, yaitu spektrum LSB dan USB itu sama-sama dipancarkan. Mengingat lagi LSB itu lower sideband, sedangkan USB itu upper sideband ya. Teman-teman dapat mengamati gambar di bawah ini. Jadi gambar yang A, misal ini A, itu adalah gambar sinyal informasi atau sinyal pemodulasi. Sedangkan yang B ini adalah sinyal pembawa atau sinyal carrier, dan yang C merupakan
sinyal hasil modulasi atau sinyal termodulasi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya adalah materi mengenai modulasi frekuensi yang akan disampaikan oleh rekan saya Puji Eka Purwati.